Tapi setelah Yesus ada Roh Kudus. Makanya dikatakan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain di sini, saudara, ini bukan pribadi yang lain seperti yang saudara tahu, yang saudara ikuti dalam debat-debat di media sosial ya. Ada yang bilang penolong yang lain ini bukan Roh Kudus ya, tetapi nabi yang lain. Sama sekali tidak, saudara. Ini sedang bicara tentang Roh Kudus. Ini konteksnya sedang bicara tentang Roh Kudus ya. Ketika Yesus berkata bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dia akan bangkit, murid-murid tidak paham itu. Makanya pada waktu Yesus mati itu, mereka kecewa. Klopas dan temannya mau menuju Emmaus, Thomas tinggalkan persekutuan, mereka ketakutan, lalu mereka kembali kepada pekerjaan lama. Tapi nanti setelah Roh Kudus turun, dan Roh Kudus itu bukan manusia, sudah pasti bukan Muhammad. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan hari ini kembali lagi saya diizinkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, kita tentu sangat berterima kasih karena kita masih diizinkan oleh Tuhan ada sampai dengan pagi hari ini. Artinya bahwa agenda Tuhan belum selesai di hidup kita. Ada begitu banyak agenda yang harus kita lakukan dan tujuannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena tentu saya sering bilang bahwa kita diciptakan atau kita didesain oleh Tuhan ya untuk memuliakan Tuhan. Tutur kata kita, sikap kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia adalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan masuk pada bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Roma pasal yang ke-8 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, demikian bagian firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita. Kita masih ada di dalam minggu-minggu memperingati ya. Minggu-minggu memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kita tidak lagi sedang menanti turunnya Roh Kudus, tidak lagi, saudara, karena Roh Kudus itu sudah turun atau sudah dicurahkan, saudara, tapi kita sedang memperingati. Jadi ada ibadah 10 hari misalnya, memperingati kehadiran Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus. Jadi itu memperingati, bukan ibadah menanti lagi pencurahan Roh Kudus karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Ya, kita membutuhkan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita karena kita tahu bersama bahwa salah satu peranan Roh Kudus, saudara, salah satu fungsi Roh Kudus adalah menginsafkan. Roh Kudus menginsafkan kita, Roh Kudus menyadarkan kita. Ya, tanpa Roh Kudus nantinya kita pikir apa yang kita lakukan itu benar, keputusan yang kita buat itu keputusan yang benar, pilihan yang kita ambil itu pilihan yang benar. Padahal keputusan yang kita ambil, pilihan yang kita buat dalam hidup kita, saudara, tentu hal yang salah. Tapi kita berpikir itu benar karena menurut daging kita, menurut pemahaman kita, bukan menurut pemahaman Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita supaya menginsafkan, saudara, ya, menyadarkan kita dari setiap kesalahan-kesalahan kita atau dosa-dosa kita, saudara, diberkati oleh Tuhan. Dan bagian yang kita baca, saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 pun, saudara, sedang menyampaikan hal yang demikian, bahwa Roh membantu kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Nah, kata kelemahan inilah yang penting, saudara, untuk kita renungkan pada kesempatan hari ini berkaitan dengan peranan Roh Kudus atau cara kerja Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara. Tentu kita manusia yang lemah, saudara. Kita sadar, dan Alkitab memberikan satu keterangan juga di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 bahwa hidup
kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara-saudara. Kita manusia terbatas, kita manusia yang penuh dengan berbagai kekurangan dan kelemahan. Nah, tidak mungkin, saudara, kita tidak membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita sangat membutuhkan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita karena kita manusia yang lemah, saudara-saudara, ya. Dan Alkitab pun memberikan keterangan baik perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Alkitab memberikan keterangan ya bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, tokoh-tokoh Alkitab yang kalau kita lihat mereka sungguh dahsyat, tetapi mereka juga punya banyak kelemahan, banyak kekurangan, saudara ya. Alkitab itu buku yang paling jujur, saudara ya. Buku yang paling jujur karena menyampaikan kelebihan daripada tokoh-tokoh Alkitab, saudara, tapi juga tidak hanya kelebihan tokoh-tokoh Alkitab, tapi juga kekurangan dari tokoh-tokoh Alkitab, dan itu dibukakan, saudara. Tidak ada yang ditutup-tutupi, ya, saudara. Yang kurang diberitahukan, yang lebih juga diberitahukan. Tujuannya untuk kita bisa pelajari, saudara ya. Yang lebihnya kita ikuti, yang kurang tuh kita pelajari, jangan kita ikuti, saudara ya. Misalnya Daud ya, siapa tidak kenal Daud? Kalau kita khotbah ambil dari tulisan-tulisan Daud itu kan sungguh luar biasa ya. Syair-syair dari Daud itu indah, saudara-saudara ya. Semua pencipta-pencipta lagu yang punya syair yang bagus, syair-syairnya tidak mungkin lebih bagus daripada Daud. Bahkan syair-syair itu pun kita ambil dari Alkitab yang merupakan tulisan salah satunya dari Daud, saudara. Sungguh luar biasa syair-syair mereka, manis ya, bagus tulisan-tulisan mereka. Tapi kita tahu bersama bahwa Daud juga punya kekurangan. Ya, jatuh dengan Betsyeba, saudara, ambil istri orang. Itu salah, saudara. Bukan untuk kita ikuti. Turun kepada anaknya Salomo. Salomo juga dahsyat, saudara. Kelebihan daripada Salomo, Alkitab mencatat, saudara, tidak ada yang sama seperti Salomo dalam hal hikmat dan kekayaan. Saudara mau kaya seperti apapun, punya tanah berapa banyak, ya, berapa hektar, ya, jabatan saudara setinggi apapun, Anda tidak mungkin ya bisa melawan Salomo. Salomo sangat kaya. Salomo sangat penuh dengan hikmat yang luar biasa. Tapi saudara ya, Salomo juga punya kelemahan. Ya, karena hikmat tersebut mendatangkan kekayaan yang luar biasa, membuat dia jadi tidak bisa menjaga hidupnya dengan baik, saudara. Dan Alkitab menunjukkan itu, saudara, kelemahan-kelemahan dari Salomo. Jatuh ya dengan perempuan-perempuan asing, sedangkan kita tahu Alkitab melarang, Tuhan melarang ya menikah dengan perempuan-perempuan asing. Tapi istri daripada Salomo itu perempuan asing, saudara, yang pada akhirnya, saudara, membuat Salomo jadi tidak lagi setia kepada Tuhan, saudara. Ya, kalau saudara lihat keterangan Salomo ya, di masa tua saya masih menyembah berhala, nah, saudara ya. Jadi memang ini hal yang penting, saudara. Alkitab larang ya untuk menikah dengan perempuan-perempuan asing. Makanya kita tuh selalu ya ajarkan anak-anak kita di rumah ya. Oke, tidak ada yang larang pacaran, tapi tolong pacaran yang seiman. Menikah harus dengan yang seiman. Begitu. Tidak boleh yang tidak seiman. Ya, toleransi penting. Toleransi secara sosial harus, saudara. Ya, tapi toleransi secara iman itu tidak boleh, saudara. Jadi itu jelas sekali dikatakan. Tapi Salomo, saudara, yang penuh dengan hikmat dan kekayaan, saudara, jatuh kepada perempuan-perempuan asing. Saya mau kasih tahu begini. Salomo tuh, saudara, hikmatnya luar biasa. Tapi sehebat-hebatnya hikmat Salomo tetap jatuh, saudara. Jadi jangan merasa diri paling kuat, paling hebat tanpa Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, belum lagi, saudara, kita tahu ya perempuan-perempuan asing itu dijadikan istri 1000 loh, saudara-saudara. Ini pecahkan rekor mertua yang paling banyak. Salomo itu mertua yang paling banyak. Dan saya percaya mungkin dia hanya ingat 5 saja. Yang lain dia tidak ingat. 1000, saudara. Yang dengan latar belakang yang berbeda-beda, saudara ya. Itu mertuanya banyak. 1000. Istri 700 bangsawan, 300 gundik, saudara ya. Tapi sekali lagi saya perlu ingatkan kita, saudara, ini tidak sedang menunjukkan bahwa Alkitab itu kontradiksi. Bukan, saudara. Justru Alkitab jujur dalam menyatakan kelemahan dan kelebihan daripada tokoh-tokoh Alkitab, saudara ya. Kalau ngomong tentang Daud, ngomong tentang Salomo, ada yang bilang tokoh Alkitab paling beridola tuh Daud. Salomo ya kan lu tukang selingkuh. Nah memang saya paling suka yang begitu-begitu dong ya. Sebenarnya Alkitab
menunjukkan hal itu, saudara, ya, kekurangan dan kelebihan misalnya dari Daud atau Salomo, ya, kita soroti kelemahan daripada mereka. Itu bukan supaya kita ikuti, itu jangan dijadikan rumus untuk kita ikut, bukan, saudara. Diberitahukan oleh Alkitab, saudara, supaya kita pelajari dan jangan ikuti. Ya, kita perlu tahu dalam menafsirkan Alkitab ini kan kita perlu tahu dulu dua hal. Deskriptif dan didaktis. Deskriptif itu kan bersifat cerita yang benar-benar terjadi pada waktu itu, tapi itu tidak bisa dijadikan rumus bagi kita. Itu hanya bersifat kita, saudara. Kalau didaktis, saudara, ya, itu bentuk perintah, ajaran, ya. Nah, itu yang perlu kita pegang, saudara. Nah, kisah Salomo ini, saudara, bukan didaktis, tapi deskriptif. Jadi jangan ikut, saudara. Ya, Yesus berjalan di atas air, saudara, Juma Pirote, Zumba, Larantuka, dan sisa apa yang berikut. Tidak perlu naik kapal feri lagi, berjalan di atas air. Tidak bisa. Ya, itu hanya berlaku pada waktu itu, saudara. Yang bisa kita pelajari, Yesus Maha Kuasa. Dia bisa buat apa saja, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Nah, begitu yang kita perlu pelajari. Bukan kita juga mau berjalan di atas air. Kira-kira demikian, saudara. Jadi itu kekurangan dari tokoh Alkitab dalam perjanjian lama. Tentu masih banyak, tapi saya tidak mungkin bicara semua. Lalu di dalam perjanjian baru misalnya, siapa tidak kenal Om PU? Ya, siapa tidak kenal Petrus? Ya, selalu tampil duluan, selalu bicara duluan. Misalnya waktu Yesus bersama-sama dengan mereka, Yesus bilang kalian semua akan tergoncang imannya. Lalu dia bilang begini, yang lain boleh tergoncang imannya, saya tidak, kata Petrus. Dengan satu percaya diri, itu percaya diri loh, saudara. Ya, PD itu penting, saudara. PD itu harus, tapi bukan percaya diri. Percaya dia yang dimaksud adalah percaya Tuhan, saudara. Dia terlalu percaya diri. Yang lain boleh tergoncang imannya, saya Om PU, ya, saya tidak akan tergoncang iman saya. Bahkan Alkitab bilang dia lebih bersungguh-sungguh mengatakan hal yang demikian. Sampai-sampai, saudara, perkataannya itu tentu mempengaruhi murid-murid yang lain juga bilang tidak akan meninggalkan Yesus. Tapi kenyataannya, waktu Yesus di Getsemani, saudara, diberkati oleh Tuhan, Alkitab mencatat semua lari, saudara, semua murid lari, termasuk Petrus. Dia memang sempat memotong telinga Malkus, tapi setelah itu pun juga kabur, saudara. Dan diikuti lagi bagaimana Petrus, saudara, ya, dia menyangkal Yesus. Jadi kita ini lemah, saudara. Itu tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa sebenarnya kalau kita belajar tentang mereka, tapi punya kelemahan-kelemahan tertentu. Apalagi kita, saudara, diberkati oleh Tuhan. Kita nih kadang-kadang ngomong lain, bikin lain, janji lain, bikin lain. Janji ini kita tidak tepati. Kita nih lemah, saudara, diberkati oleh Tuhan. Makanya, saudara, kita membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa sebelum Yesus naik ke surga kan, Yesus memberikan amanat, ya, itu amanat agung kepada murid-murid, dan tentu tidak hanya berlaku bagi murid-murid saja yang pada waktu itu bersama-sama dengan Yesus, tapi juga berlaku bagi setiap kita. Karena tugas memberitakan Injil, amanat agung itu, saudara, tidak hanya tugas pendeta, tidak hanya tugas gembala, ya, tapi tugas semua orang percaya. Waktu kita percaya kepada Yesus, saudara, tidak selesai atau tidak sampai di situ, saudara. Ada hal yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan Injil. Nah, bagaimana kita bisa memberitakan Injil dengan maksimal, saudara, dan menghasilkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Kristus tanpa Roh Kudus? Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi, saudara, penting sekali kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Penting sekali bagaimana Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Ya, mungkin Anda bertanya, apa pentingnya sih kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Ya, tentu sangat penting, saudara. Ya, peranan Roh Kudus, ya, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu sangat penting. Yesus pernah sampaikan kepada murid-murid, ya, saudara. Yesus pernah bilang kepada mereka di dalam Yohanes 14 ayat 16, 17 dan juga ayat yang ke-26, saudara, dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong.
Ya, kata seorang penolong di situ dari bahasa Yunani parakletos, penghibur, penolong, pengantara yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, sebelumnya Yesus adalah penolong, ya Saudara. Tapi setelah Yesus ada Roh Kudus, makanya dikatakan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain di sini, Saudara, ini bukan pribadi yang lain seperti yang Saudara tahu, yang Saudara ikuti dalam debat-debat di media sosial, ya. Ada yang bilang penolong yang lain ini bukan Roh Kudus, ya, tetapi nabi yang lain. Sama sekali tidak, Saudara. Ini sedang bicara tentang Roh Kudus. Ini konteksnya sedang bicara tentang Roh Kudus, ya. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya. Kata yang lain di sini, Saudara, dari kata alos, Saudara, ya. Bukan heteros, memang ada dua kata heteros, ya, yang lain tapi beda jenis. Ya, misalnya sebelumnya Saudara minum aqua, lalu mau minum lagi, Saudara minum Coca-Cola atau kopi, itu yang lain tapi beda jenis. Nah, di sini yang lain menggunakan kata alos, ya, yang lain tapi sama jenis. Sebelumnya Anda minum aqua, setelah itu Saudara haus lagi, Saudara minum Cleo atau Saudara minum Ades, ya, itu memang mereknya berbeda, tapi itu sama, Saudara. Ya, itu tetap air putih. Kira-kira demikian. Nah, ini yang dikatakan penolong yang lain, dalam hal ini Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya, bukan 1-2 hari, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 1 tahun saja. Alkitab bilang selama-lamanya, Saudara. Ya, cara kerja Roh Kudus di perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Kalau perjanjian lama orangnya buat dosa, Roh Kudus keluar. Kalau di perjanjian baru, Roh Kudus tidak keluar lagi, Saudara, diberkati oleh Tuhan. Makanya kita bilang supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu menyertai kita dan berdiam di dalam kita, Saudara. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, ya. Jadi Saudara, kalau ada dalam masalah, ada dalam kesulitan tertentu di dalam hidup kita, dengar baik-baik, Yesus tidak tinggalkan kita. Ada penghibur yang siap menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, yaitu Roh Kudus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini kalimat menarik. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ya, saya harus jujur, ya. Kita mau hebat khotbah seperti apapun, tapi tanpa Roh Kudus tidak bisa, Saudara. Kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk dia bukakan hal-hal yang dahsyat untuk kita bisa menyampaikannya kepada jemaat, Saudara. Lalu dikatakan di sini, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu akan menyampaikan segala sesuatu yang tidak mungkin bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena dia bilang, akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Roh Kudus, Saudara, tapi ngomongnya tidak sesuai dengan firman, ngomongnya tidak sesuai dengan perkataan Yesus, itu sesat, Saudara. Itu sesat. Ya, saya dengar cerita rumah tangga ribut, Saudara, perkelahian antara suami istri, lalu doa di seorang hamba Tuhan, lalu seorang hamba Tuhan itu berkata bahwa Roh Kudus bisik di dia bahwa harus cerai. Kira-kira ini benar atau tidak? Jelas ini salah, Saudara. Bagaimana mungkin Roh Kudus berbicara tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Itu tidak mungkin, Saudara. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan, Saudara, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu Anda mengatasnamakan Roh Kudus dan mengatakan bahwa Roh Kudus bisik bahwa harus cerai. Jelas tidak ada begitu, Saudara. Itu sesat. Roh Kudus tidak mungkin menyampaikan hal yang demikian kepada hamba Tuhan itu. Yang salah siapa? Bukan Roh Kudus. Tapi saya percaya hamba Tuhan itu asal-asalan demi amplop. Meskipun tidak semua hamba Tuhan demikian. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, ya, untuk kita belajar bersama-sama bahwa kita membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Yohanes pasal yang ke-6, 7, 8, 13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna
bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ini yang tadi saya bilang, ya, peranan Roh Kudus, fungsi Roh Kudus. Ia akan menginsafkan, menyadarkan dunia akan dosa. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu membawa kita kepada kebenaran, saudara, ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, ini yang tadi saya bilang nih. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, saudara. Ya, lalu ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ini ayat yang tadi kita baca, saudara, diberkati oleh Tuhan. Karena memang tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa, saudara. Kita membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang Roh Kudus, nah, ini sering terjadi perdebatan yang hebat, ya. Banyak yang bilang, saudara, bahwa Roh Kudus itu hanya sekedar tenaga aktif Allah. Ya, Roh Kudus itu tenaga aktif Allah atau tenaga dalam Allah, ya. Dari beberapa kelompok mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Roh Kudus itu hanya tenaga dalam. Roh Kudus itu hanya tenaga aktif Allah. Benarkah demikian? Jelas tidak, saudara, karena Roh Kudus itu adalah pribadi. Yang kita sedang bahas hari ini adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Ya, kita tahu, ya, Allah Tritunggal itu tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, melekat satu sama yang lain, saudara. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kita bahas ini adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Nah, ini hal yang menarik, Bapak Ibu, untuk kita pelajari bersama-sama, ya, bahwa Roh Kudus itu pribadi. Ya, Roh Kudus itu pribadi, dan ciri Roh Kudus itu pribadi terlihat dari adanya yang pertama pikiran. Ya, makanya dalam Yohanes 14 ayat 26 bilang begini. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu. Ya, ini menyatakan bahwa Roh Kudus itu pribadi. Adanya pikiran. Yang kedua, perasaan. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan inilah yang dijanjikan Yesus kepada murid-murid sebelum dia naik ke sorga. Menarik, ada kata janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Jangan buat Roh Kudus berduka. Nah, kalau ada kalimat ini berarti Roh Kudus itu pribadi karena adanya perasaan. Makanya dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, ya, Roh Kudus itu pribadi karena adanya kehendak. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Garis bawahi kata yang dikehendakinya. Ya, itu artinya Roh Kudus itu pribadi terlihat dari memiliki yang namanya kehendak. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menarik, saudara, ya, untuk kita pelajari tentang pribadi Roh Kudus itu sendiri. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau kasih tahu ini, saudara, sebagai bagian terakhir. Nanti kalau dapat kesempatan lagi bisa kita bahas lanjut, ya, bahwa ada perbedaan antara baptisan Roh Kudus dan juga penuh Roh Kudus. Ya, ada perbedaan antara baptisan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, menerima Roh Kudus, dan penuh Roh Kudus. Saudara, itu ada perbedaan. Ya, tentu saudara, syarat menerima Roh Kudus itu waktu kita percaya pada Yesus. Ya, tentu mungkin saudara bertanya, bagaimana supaya hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus? Kira-kira begitu. Ya, mesti percaya Yesus, begitu. Perhatikan Yohanes 7 ayat 38-39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah apa? Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara akan penuh dengan Roh Kudus. Sama juga dengan Efesus 1 ayat 13 dan juga 14. Di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia, di dalam Yesus, kamu juga, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan
bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, jadi kalau kita percaya Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai itu tanda kepemilikan, kepemilikan Roh Kudus itu. Jadi kalau saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya Tuhan tahu mana milik kepunyaannya. Jadi sangat penting untuk kita, saudara, betul-betul dipimpin ya oleh Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu satu kali, ya. Baptisan Roh Kudus itu satu kali, tapi penuh Roh Kudus, saudara, itu setiap hari, saudara. Ya, nanti kita akan bahas lanjut. Ya, sekali lagi, dibaptis Roh Kudus itu cuma satu kali, saudara. Menerima Roh Kudus cuma satu kali, tapi dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maksud saya, itu setiap hari. Nah, penuh Roh Kudus, saudara, ya, penuh Roh Kudus itu kan sedang bicara tentang pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana hati, ya, pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus adalah suatu kondisi di mana hidup seseorang, hati seseorang, pikiran seseorang dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya Efesus pasal yang kelima ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, ini bersifat setiap hari. Ya, penuh Roh Kudus setiap hari, karena ditulis dalam bentuk present imperatif, terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, menerima Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus satu kali, ya, tapi penuh Roh Kudus itu setiap hari. Kalau Roh Kudus yang pimpin kita, bukan daging yang pimpin kita, saudara, maka akan melahirkan buah roh, saudara, dalam hidup kita, dan itu merupakan manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus. Saya pikir hanya itu saja, nanti baru kita bahas lanjut. Tuhan memberkati.